Halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan buka ramalan pilih kartu lagi ya. Di sini gue udah ada berapa ya? Ini kayaknya ada belasan kartu sih. Gue nggak ngitung lagi tadi. Gue asal-asal buka aja. Ya, jadi hari ini kita bakal ngeramal ciri-ciri jodoh kamu ya. Jadi kita akan ngeramal ciri-ciri jodoh kamu. Nah, cara pilih kartunya gimana? Gue bakal jelasin. Oke, tapi sebelum itu gue mau kasih tahu dulu hari ini gue pakai dua gelang kristal yang berbeda ya. Ini namanya kunzite. Oke, warnanya itu sebenarnya itu warna ungu gitu. Cuman karena gue itu rekamnya pas malam hari ya mungkin kurang kelihatan. Cuman kunzite itu meningkatkan kreativitas dan membantu untuk meningkatkan intuisi juga. Ini angelite. Oke, yang warna biru muda ini ya, baby blue ini namanya angelite. Ini membantu ya membuka jalur komunikasi dengan roh pembimbing, dengan malaikat, dan dengan alam semesta. Jadi ini dua gelang ini sudah bisa kalian beli di toko Magic ya. Di Shopee ada, di Tokopedia ada, dan kita juga ada banyak jenis-jenis gelang kristal yang lain yang sudah tercantum manfaatnya masing-masing. Jadi kalau kalian mau beli ya, mumpung sekarang ini kalian bisa langsung klik linknya di profile description karena ada banyak promo-promo yang menunggu kalian, ada banyak potongan-potongan besar ya untuk harga-harga dari gelang kristal kita ini. Oke, jadi mari kita mulai ya. Cara memilihnya kayak gimana? Gunakan intuisi kalian. Gue bakal membantu membimbing. Jadi kita bakal mulai dengan menghirup nafas dan menghembuskan 3 kali ya. Pertama, kedua, ketiga. Nah, coba kalian lihat dari semua kartu yang sudah ada di video ini, yang mana yang menurut kalian tuh paling memanggil mata kalian. Ya, biasanya kalau dari gua itu ada satu kartu yang kayak kesannya lebih bercahaya dari yang lain. Kesannya tuh walaupun kayak kelihatannya lebih gelap gitu ya, tapi kalau kamu lihat tuh kayak kesannya dia yang memanggil ya. Jadi coba kalian pilih satu kartu doang ya untuk kalian, satu kartu doang untuk satu video ini. Nah, gue bakal perlahan-lahan buka satu persatu dari kartu ini secara random untuk menjelaskan ya kartu yang kalian pilih ini maksudnya apa, ya ciri-ciri jodoh kalian seperti apa. Oke, jadi sebelum gue mulai pastinya jangan lupa di like and subscribe karena akan sangat membantu ya memperbesar platform Early Theory Tarot di YouTube. Mari kita mulai, yuk kita mulai dari kartu yang mana ya? Gue mau mulai dari kartu yang ujung ini deh, ya si anak bawang. Gue ngerasa ini kartu si anak bawang ini gitu. Oke, bagi kalian yang memilih kartu ini, ciri-ciri jodoh kalian secara mendasar itu apa? Di sini ada kartu King of Pentacles ya. Jodoh kalian tuh orangnya itu kalem, ya. Jodoh kalian tuh orangnya itu dermawan. Jodoh kalian tuh orangnya itu senang berbagi, ringan membantu, ya. Dan orangnya itu gue bilang tidak takut mengeluarkan uang ya. Jadi bukannya gue bilang dia boros ya, tapi dia bilang gue kalau misalnya ada orang yang butuh duit, gue nggak apa-apa sih gue pinjamin ya. Tipikal orang yang nggak pelit ya, orang yang itu nggak pelit. Yang gue lihat dari orang ini itu raut ini ya, bentuk alis matanya tuh bentuknya tuh lebih apa ya, soft ya. Dia tuh raut mukanya tuh lemah lembut. Kita bilang mukanya tuh muka gentle ya, mukanya muka gentle. Yang gue lihat dari sini sih rahangnya itu bagus ya, rahangnya itu kayak rahang kayak persegi gitu ya kan. Bibirnya itu lumayan tebal. Sejauh ini itu yang gue lihat ya untuk kalian yang memilih kartu ini. Oke. Coba komen di bawah kalau misalnya ternyata kalian sudah menemukan orang ini ya. Ternyata jangan-jangan kamu udah menemukan jodoh kamu ini. Oke, gue mau tarik kartu yang mana? Gue mau tarik kartu yang ini sekarang. Oke, coba kita tarik kartu yang ini. Let's see. Di sini ada kartu Ace of Swords. Ya, ciri-ciri jodoh kamu yang memilih kartu ini. Orangnya itu blak-blakan, orangnya itu jujur sejujur-jujurnya, orangnya itu hitam putih, tegas, orangnya itu nggak bisa berbohong, dan orangnya itu sangat membenci orang-orang yang suka berbohong juga. Ini adalah orang yang bagi gue itu cukup galak ya. Orangnya itu galak dan orangnya itu nggak suka permainan. Jadi dia kalau misalnya kayak lu tuh masih suka kayak sok-sok nguji-nguji pasangan gitu ya, wah ini orang-orang yang kayak gampang ngamuk gitu. Kalau misalnya kayak mereka tuh dicurigain sama seseorang padahal kayak tanpa ada alasan yang jelas gitu. Ini adalah orang yang kalau gue bilang tuh tegas ya, dia orangnya jujur dan dia mengharapkan kejujuran dari pasangan-pasangannya dia juga. Oke, mari kita lanjut ke kartu selanjutnya. Gue mau yang mana ya? Yang ini aja kali ya. Kita tarik kartu yang di bawah di sini. Oke, mari coba kita lihat. Di sini ada kartu Nine of Cups. Jodoh kalian
itu cukup memiliki reputasi ya. Antara mereka itu memang terkenal di masyarakat atau mungkin terkenalnya itu di sosial media. Yang pasti gue lihat dengan orang ini, mereka itu penampilan itu sangat menarik, menawan. Mereka itu pintar, ya. Mereka itu bisa ngomong, mereka itu karismatik, punya aura wibawa, dan tampang mereka juga ya menarik gitu ya. Tampan, cantik, ya kan? Itu yang gue lihat sih. Jadi ketika lu bertemu dengan orang ini, lu tuh sempat kayak selalu berpikir kayak, aduh mimpi apa ya gue ya? Kok bisa bertemu sama orang yang kayak bener-bener kayak sesuai dengan impian gue banget? Oke, ya. Orang yang kesannya tuh kayak aduh, too good to be true kesannya. Oke, yang gue lihat dari orang ini, bibirnya merah ya, bibirnya merah, dan dari segi badan itu bagus, bentuk badannya tuh kayak apa ya, nggak gemuk-gemuk banget, nggak kurus-kurus banget, ya, ideal kalau saya lihat. Yang gue lihat juga dari orang ini kulitnya putih, ya, kulitnya tuh lumayan putih. Dan ini orangnya tuh senyumnya tuh ya, senyum, tahu gak sih senyum artis tuh kan yang kayak, sebenarnya senyum artis tuh nggak selalu manis ya, tapi senyumnya tuh yang kayak, lu ngerti kayak, wah nih orang nggak boleh di, apa ya, gue nggak boleh nih kayak nunjukin pacar gue ke siapa-siapa gitu, pasti banyak orang yang bakal kesemsem. Tahu gak sih tipikal orang yang kayak semenawan itu, ya, itu yang gue lihat dari orang ini. Oke, mari kita lanjut, gue mau tarik kartu yang ini. Oke, kita coba tarik kartu yang ini ya. Kalian yang memilih kartu ini, keluar kartu Eight of Pentacles. Jodoh kalian itu pekerja keras, ya. Jodoh kalian itu pekerja keras, orangnya itu disiplin, dan orangnya itu sangat terjadwal, ya. Jadi ini adalah orang yang setiap harinya itu kalau misalnya memang biasanya bangun jam 8 pagi, mereka bakal bangun jam 8 pagi walaupun lagi libur, ya. Mereka adalah orang-orang yang tahan banting, ya. Mereka adalah orang-orang yang walaupun ya mereka orangnya nggak banyak gaya, ya. Orangnya itu lebih yang kayak, oke, kalau gue ada tanggung jawab, kalau gue lagi ada tugas ya gue kerjain tugas sampai selesai. Tipikal anak-anak rajin gitu loh, ya. Tipikal anak-anak rajin yang mungkin agak sedikit kutu buku, tapi ini adalah orang yang kalau saya bilang tuh pintar karena mereka itu rajin belajar, mereka tuh tekun menekuni apa yang mereka kerjakan, ya. Pekerja keras banget sih kalau yang saya lihat dari sini, ya. Bahu mereka itu lumayan bidang, ya, untuk kalian yang mencari laki-laki. Yang gue lihat di sini tuh entah kenapa penampakannya laki-laki, bahunya itu cukup bidang. Yang gue lihat dari orang ini hidungnya yang cukup mancung, ya. Itu yang gue lihat dari ciri-ciri jodoh kalian yang memilih kartu ini. Gue mau tarik kartu ini sekarang. Oke, mari kita lanjut. Di sini ada kartu King of Wands, ya. Jadi jodoh kalian itu orangnya pintar banget ngomong, ya. Orangnya itu pintar banget ngomong, supel, ya kan, bisa bersosialisasi dengan siapa aja, bisa berbaur dengan siapa aja, temannya banyak, ya kan. Yang gue lihat dari orang ini itu rahangnya cukup lancip ya, kalau gue lihat ya. Bentuk mukanya tuh agak lonjong, ya. Rahangnya itu lancip. Yang gue lihat dari orang ini, matanya itu agak sipit, hidungnya itu mancung, tulang pipinya agak tinggi, ya. Dan yang gue lihat dari orang ini, suaranya itu agak tinggi, ya. Jadi untuk ukuran cowok misalnya, ya suaranya mungkin agak terdengar sedikit cempreng. Untuk cewek, suaranya itu kesannya agak sedikit melengking, ya. Itu tuh yang gue dengar dari orang ini, ya. Rambut mereka itu lurus tapi agak sedikit tipis kalau misalnya dilihat. Mari kita lanjut lagi. Gue mau tarik kartu di sini. Oke, tarik kartu di sini ya. Mari. Di sini ada kartu Nine of Pentacles. Oke, Nine of Pentacles. Jodoh kalian ini orangnya tuh suka banget kulineran, ya. Dia suka banget makan, ya. Nggak bisa kalau sehari itu nggak nyoba-nyoba makanan yang baru gitu, ya. Orang-orang yang kayak, gue nggak bilang mereka tuh rakus ya, tapi mereka tuh orangnya tuh suka ngemil, ya. Suka ngemil, kalau bosan dikit ngemil, kalau lagi marah ngemil, lagi bad mood ngemil, lagi ngambek sama lu ngemil, segala sesuatu tuh diemelin gitu ya. Orangnya tuh jago masak, yang gue lihat dari sini ya. Orangnya jago masak, dan orangnya itu ya kalau misalnya lu lihat lah dari gambarnya di sini juga ya. Gambar itu selalu menunjukkan ya, biasanya orangnya tuh murah senyum, ya. Orangnya tuh happy gitu, optimis, ya. Orangnya tuh kepribadiannya optimis, jarang murung sebenarnya, ya. Jarang murung dan gampang dibahagiain. Kadang-kadang kayak kalau misalnya lagi ngambek, lu beliin makanan aja kayak udah happy banget, jadinya kayak udah jadi good mood lagi, ya kan. Ini adalah orang-orang yang biasanya itu pelihara binatang atau sangat dekat dengan binatang peliharaannya dia, ya. Antara dia punya kucing peliharaan atau anjing peliharaan ataupun binatang-binatang peliharaan yang lain, ya kan. Yang gue lihat dari orang ini juga matanya tuh agak sayu bentuknya. Oke, matanya agak sayu yang gue lihat dari sini bentuknya, ya. Lanjut, kita mau tarik kartu sini. Oke, let's go. Di sini ada kartu Nine of Swords.
Jodoh kalian itu orangnya gampang stres, agak panikan, ya orangnya itu minta disayang banget sih, orangnya tuh gemes sebenarnya, ya yang gue lihat tuh pipinya tembem, em, tapi orangnya tuh gampang stres, ya kan, gampang takut, kayak suka takut ini takut itu, suka takut akan masa depan, ya gampang cemas kalau gue lihat ya. Nah kebetulan kalau gue lihat yang milih kartu ini, kalian-kalian yang milih kartu ini juga orangnya tuh gampang panikan gitu. Jadi lucu kalau gue lihat ini jodoh sama sama orangnya itu kayak sama-sama suka panikan gitu. Kalau misalnya kayak barengan panikan gimana ceritanya nih gitu ke depannya kalau misalnya udah mulai hidup berumah tangga, ya kan. Yang gue lihat ya dengan orang ini, dia itu kerja kantoran itu kantoran gede ya, yang kayak bangunannya tuh setinggi langit kalau gue lihat. Oke. Nah, kalau misalnya lihat di sini juga ada banyak deskriptor ya untuk khusus untuk kartu deck yang ini. Jadi hidungnya kalau bisa lihat kurang lebih seperti itulah ya. Jadi bagi gue sih ini hidungnya ideal ya. Ya kadang-kadang hidung yang terlalu mancung juga bikin gue agak takut sih gitu. Jadi ini hidung ideal gitu. Yang gue lihat dari sini aktif olahraga, yang kalau gue lihat di sini juga ya, aktif olahraga, gaya hidupnya lumayan sehat ya kalau kamu lihat. Tapi orangnya tuh suka susah tidur ya. Itu yang lu lihat ada kartu kelelawar di sini ya, agak insomnia ya. Orangnya suka apa ya, karena kepikiran tiap malam jadi suka tidurnya tuh kemalaman gitu karena nggak bisa tidur. Itu yang gue lihat sih dari orang ini. Lucu sih, ini orang lucu ya, gue suka, gemes orangnya, gemesin ya. Kamu tarik kartu ini. Oke, mari kita buka. Di sini ada kartu apa nih, Five of Wands. Jodoh kalian itu orangnya sangat pemberani ya, orangnya sangat pemberani, suka berdebat, agak sedikit galak ya, lumayan mengintimidasi ya orang ini ya, lumayan mengintimidasi karena dia bukan tipikal orang yang kayak diem-dieman doang gitu. Justru orang ini cukup ekstrovert, dominan, bisa memimpin ya. Tapi kalau misalnya udah berantem itu wah menyeramkan banget nih orang gitu, suaranya lantang ya. Ini tipikal orang-orang yang kalau misalnya bersin itu kayak satu komplek tetangga juga bisa dengerin semua gitu, tipikal orang yang emang selantang itu ya. Entah kenapa yang gue rasakan dengan orang ini ya, dia itu suaranya tuh merdu ya, jadi kalau misalnya nyanyi itu bagus suaranya walaupun dia bukanlah seorang penyanyi atau seorang vokalis. Emang tipikal orang-orang yang kayak terlahir dengan bakat menyanyi aja sih sebenarnya, walaupun nggak digunakan untuk karir. Yang gue lihat dengan orang ini rambutnya lurus ya, bibirnya tebel agak memble. Kalau yang saya lihat dari orang ini ya, bibirnya tebel agak memble, matanya besar agak belok dikit gitu. Itu yang gue lihat dari orang ini. Oke, mari kita lanjut. Gue mau tarik kartu mana lagi? Gue mau tarik kartu ini dong, kartu ujung di sini. Coba kita lihat. Oke, yang memilih kartu ini adalah orang-orang yang saya bilang itu gimana ya, berwibawa, ya, berwibawa. Dan yang gue lihat nggak jarang orang-orang ini kemungkinan besar itu bekerja sama pemerintah, ada hubungannya dengan politik soalnya orangnya ya, si jodoh kamu ini ada hubungannya dengan politik. Yang gue lihat dengan dia orangnya manja ya, sangat manja sama kamu, pengen dimanjain dan dia juga ngebanjain kamu juga ya. Tapi orangnya tuh sensitif ya, gampang tersinggung ya, emosional ya kan, gampang ngambek gitu. Jadi di kebanyakan kasus tuh kalau ngomong sama mereka tuh harus hati-hati, jangan sampai salah bicara. Kalau salah bicara nanti ngambeknya lama ya kan. Ini adalah orang-orang yang bagi gue ya agak sedikit boros ya, suka beli barang-barang yang cantik-cantik, lucu-lucu gitu loh ya, padahal kayak duitnya masih terbatas. Itu yang gue lihat sih dari orang ini. Oke, mari kita lanjut lagi. Di sini gue mau tarik kartu mana ya? Gue mau tarik kartu ini deh. Oke, let's see. Di sini ada kartu Queen of Swords ya, orangnya pintar ya, jodoh kamu ini orangnya pintar banget. Pintar apa ya, pintar dalam politik, pintar secara logika, pintar dalam industrinya dia, pintar dalam berkarir. Pokoknya orang pintar ya, orangnya tuh diajak ngomong soal apapun itu bisa nyambung. Dia orangnya tuh bisa berbaur, dia orangnya pintar, dia orangnya bisa networking ya. Dan yang saya lihat dari sini ya, orangnya itu cukup misterius ya, kurang bisa ditebak sebenarnya karena dia bukanlah tipikal orang yang terlalu terbuka. Bukan berarti dia orang yang suka berbohong ya, tapi dia bukanlah orang yang banyak bacot kalau saya bilang ya. Orangnya tegas, orangnya nggak banyak gaya sih. Intinya satu aja yang gue suka dengan orang ini, dia itu bukan tipikal orang yang caper ya, bukan tipikal orang yang caper gitu. Justru cenderung dia itu penyendiri gitu. Dia di saat dia ketemu sama orang lain itu ya karena dia lagi ada butuh sesuatu atau kayak digunakan untuk bekerja doang. Kalau misalnya ketemu sama klien ya udahlah, mau nggak mau harus bersosialisasi. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya lagi libur atau kalau misalnya lagi sama kamu, dia cenderung diam. Dia orangnya nggak banyak ngomong sebenarnya. Oke, mari kita lanjut. Gue mau tarik kartu mana lagi ya? Gue mau tarik kartu yang ujung ini deh. Oke, mari kita mulai. Di sini ada kartu apa? Queen of Pentacles. Orangnya lemah lembut ya. Jodoh kamu ini orangnya lemah lembut. Orangnya tuh
apa ya, orangnya perasa ya, kalau gue bilang gampang nangis ya, agak cengeng gitu ya, tapi bukan orang yang drama ya. Dia tuh orangnya kalau misalnya kayak nonton film agak sedih dikit atau dengerin lagu agak sedih dikit bisa tiba-tiba menangis ya, tipikal orang yang seperti itu kalau gue bisa dengar ya. Ini adalah orang-orang yang gue bilang itu jago berdagang ya, hemat ya, orangnya nggak pelit tapi orangnya hemat, bisa ngatur keuangan dengan sangat baik. Oke. Dan ini adalah orang-orang yang dekat sama keluarga, terutama sama bapaknya sendiri ya, gitu. Dia adalah orang yang sangat kekeluargaan kalau yang saya lihat di sini. Oke, mari kita lanjut. Gue mau tarik kartu ini deh. Oke, coba kita buka. Di sini ada kartu Two of Wands. Orang ini ya, jodoh kamu ini, kalau kamu milih kartu yang di sini tadi, orangnya itu nggak bisa diam ya, orangnya itu nggak bisa diam, bosenan banget ya. Jadi kalau misalnya kayak Sabtu Minggu ya, dia pasti bakal ngajak kayak ayo keluar yo, masa kencan di rumah gitu. Orangnya tuh kayak gitu tuh, yang kayak mau keluar yo, mau olahraga lah, mau ini mau itu ya, kayak mau bangun pagi yo kita jogging dulu yo, car free day di GBK misalnya. Nggak ngerti dia gue, tapi intinya ini orang selalu apa ya, orangnya tuh suka traveling ya. Two of Wands itu adalah sang petualang, jadi mereka tuh suka kayak ngajak lu keluar, suka ngajak lu kayak yuk coba yuk kita ke Bogor, coba yuk kita Bandung gitu. Kayak kalau misalnya ada hari kejepit libur gitu, yuk kita liburan yuk, vacation kemana, ke Bali kayak kemana. Orangnya tuh nggak apa ya, suka lihat suasana baru. Itu yang gue lihat dari orang ini ya. Lanjut, kita buka kartu di sini. Oke. Nah, di sini ada kartu The Sun. Orang ini yang gue lihat ya, gemesin orangnya. Orangnya gemesin kalau gue lihat. Bentuk badannya tuh agak gempal, ya, agak gempal. Nggak gemuk ya, gempal itu berarti apa? Agak semok ya, semok. Yang gue suka sih energinya, ya energi The Sun itu orangnya tuh optimis ya, kayak setiap kali ada dia tuh kayak semua orang tuh moodnya jadi baik gitu ya. Banyak orang yang nempel sama dia, kenapa? Karena ya orangnya tuh asik gitu loh, kayak humoris ya, kayak bikin ketawa lah, orangnya tuh lucu gitu ya, humoris, suka ngelawak ya kan. Yang saya suka dengan orang ini juga, dia tuh kalau ketawa tuh ya suara ketawanya tuh pokoknya tuh bikin lu ketagihan deh gitu, kayak pengen ketemu dia terus gitu ya, pengen ketemu dia terus rasanya. Oke, yang gue lihat dari orang ini rambutnya agak ikal ya, rambutnya agak ikal gitu, ikal agak kering-kering gimana gitu. Yang gue lihat sih seperti itu ya dengan orang ini ya. Kulitnya juga lumayan ini ya, kuning langsat agak gelapan dikit, itu yang kayak gue lihat sih dari orang ini. Oke, mari kita lanjut. Gue mau tarik kartu di sini. Sip, coba. Di sini ada kartu Eight of Swords. Ada kartu Eight of Swords. Orang ini ya, jodoh kamu ini orangnya tuh pemikir, terlalu pemikir, overthinker banget ya. Orangnya tuh agak posesif ya kan, banyak trauma ya kalau saya lihat ya, mungkin kayak dulunya pernah diselingkuhin sama mantannya dan sebagainya. Jadinya ketika dia tuh menjalani hubungan dengan kamu, cenderung dia tuh menjerat orang ya, suka yang kayak apa ya, suka berasumsi gitu loh. Cuman bukan berarti dia orangnya jahat ya, emang pada dasarnya dia orangnya tuh suka berpikir, dia orangnya tuh peduli banget sama kamu, yang ngerawat kamu banget. Cuman ya dia juga butuh dirawat gitu, dia butuh perawatan yang cukup intensif ya. Kalau yang saya lihat dengan orang ini ya, matanya agak sipit yang saya lihat dari sini ya. Dia ada tai lalat dekat bibir kalau gue lihat ya, bibir atas ya. Telinganya lumayan gede ya kan, telinganya lumayan gede. Yang gue lihat dengan orang ini juga, hidungnya itu nggak pesek ya, hidungnya nggak pesek, ideal sih kalau gue lihat bentuknya. Tinggi, lumayan tinggi ya, dia orangnya agak jangkung. Lanjut, kita buka, tarik kartu yang mana? Gue mau tarik kartu yang ini deh. Oke. Let's go. Di sini ada kartu Death. Ini adalah orang yang sangat puitis ya, orangnya misterius, orangnya puitis, orangnya itu serius ya, orangnya itu serius, nggak bisa diajak main-main. Jadi dari awal pun dia langsung to the point gitu, kayak gua mau sama lu gitu, lu kalau misalnya kayak belum siap berkomitmen ya udah nggak usah. Tipikal orang yang kayak gitu tuh, yang kayak agak ada itu ya, energinya tuh agak sedikit nyolot-nyolot nggak jelas gitu, tapi lucu sih sebenarnya orangnya. Ya orangnya tuh lucu, kayak yang gue lihat di sini rumputnya tuh dipotong pendek. Ya kan, rambutnya dipotong pendek, tatapan matanya tuh tajam ya. Energi Scorpio by the way. Jadi kayak orangnya tuh hitam putih, tegas, disiplin ya kan, agak sedikit galak juga ya. Tapi dia kalau misalnya sama pasangan tuh dia tuh rela berkorban banget deh. Kayak rela, serela itu gitu, kayak lu mau apa ya udah gue bakal kasih gitu, walaupun kayak gue nggak ada pun gue bakal cari sampai ada. Ya, tipikal orang yang seperti itu jodoh kamu ya. Nah, di sini ada kartu Three of Cups. Untuk yang pilih kartu di sini, yang pilih kartu ini ya, kalian ini akan ketemu jodoh yang sangat supel ya, punya banyak teman, oke,
punya banyak teman. Orangnya itu gimana ya? Orangnya itu susah diajak ngomong serius sebenarnya. Karena dia orangnya agak sukanya tuh kayak apa ya, suka bercanda ya, kan suka bercanda. Yang gue lihat juga kemungkinan besar kamu ketemu sama dia itu awalnya tuh diawali dengan pertemanan dulu ya, tapi dari teman lama-lama dekat jadi pacar. Itu yang gue lihat sih dengan jodoh kamu yang satu ini, ya kan? Yang gue lihat giginya tuh rapi, tapi kayak gigi besar-besar gitu loh, bentuk bentuk giginya tuh besar-besar gitu. Ya bibirnya agak tebel, ya kan? Bentuk muka agak tirus ya, kalau saya lihat dengan orang ini ya, bentuk muka agak tirus, matanya gede. Yang gue lihat dari sini sih kayak dari raut muka ya, kayak tipikal muka-muka yang agak ke Arab-Araban gitu deh kalau gue lihat ya. Dia orang yang asik sih, ya. Dia orangnya asik, cuman tuh di awal itu kayak agak sedikit membingungkan orang ini karena kesannya kayak ini orang bisa serius atau enggak ya gitu, karena pas ngomong tuh kayak maunya bercanda terus gitu, kayak bukan tipikal orang yang kalau serius tuh kelihatan ya. Dan terakhir tadi gua tarik kartu yang di sini ya. Oke, mari kita buka. Di sini ada kartu Four of Swords. Jodoh kamu anaknya rumahan, serumahan itu ya. Orangnya tuh kalau misalnya nggak butuh ya nggak mau pergi kemana-mana gitu. Tipikal orang yang kayak udah pokoknya kayak gue maunya di rumah aja gitu. Kalau misalnya mau ya udah kita kencannya di rumah aja, Netflix and chill ya. Orangnya tuh nyantai, orangnya tuh kalem, orangnya tuh nggak banyak drama juga ya. Di kebanyakan kasus orangnya tuh lempeng gitu, yang kayak kalau lu gak ganggu gue ya gue nggak ganggu lu juga. Cuman ya memang jodoh kamu ini agak pasif ya. Jodoh kamu ini agak pasif. Yang saya lihat dari sini dia orangnya itu sangat itu ya, sangat terikat dengan teknologi ya, antara dia bekerja sebagai programmer misalnya atau sebagai seorang desainer misalnya, atau mungkin emang pada dasarnya dia orangnya tuh sangat suka ngelihat HP gitu ya, suka buka TikTok, buka Instagram misalnya, tipikal orang-orang yang seperti itu. Oke. Jadi begitu gengs ya, asik gak nih? Coba deh, coba komen di bawah dong kalau misalnya kayak mau lebih banyak ramalan yang seperti ini, karena gue suka sih gitu kalau lihat ya kayak ada banyak karakter-karakter yang berbeda gitu, nggak cuman biasa kayak kita siapin 3 grup doang kan ya. Jadi kalau misalnya emang ramalan seperti ini menarik untuk kalian ya, coba dikabarin lewat komen. Kedepannya akan gue siapin lagi lebih banyak video-video seperti ini. Oke, terima kasih banyak, dan jangan lupa kita masih ada banyak video-video lain yang pastinya juga sama menariknya. Kalian bisa coba klik di video di atas di sini untuk nonton video ramalan, dan untuk video di bawah di sini biasanya ada banyak video pembahasan zodiak, dan jangan lupa di subscribe di sini. Oke, semoga bisa membantu. Have a really nice day everyone. Bye bye.